Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang berbagi pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share apabila video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman kicau mania sekalian, khususnya yaitu bagi pemula ya. Kenapa pemula? Karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak belajar, dan perlu banyak pengalaman. Demikian untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran super pit. Nah, pada kesempatan kali ini super pit buat harian itu bagaimana cara penggunaannya. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, ini super pit ini kandungannya seperti apa. Ini super pit ini jenis apa, pur yang bagaimana ya kan. Terus penggunaan EF-nya bagaimana ya, itu teman-teman harus tahu ya. Jadi nggak boleh asal ya, nggak boleh kita seperti menggunakan pur-pur yang biasa ya, karena pur super pit ini berbahan dasar serangga, jadi dia itu proteinnya sudah tinggi ya. Jadi kita itu harus hati-hati, harus paham ya, dan harus mengerti. Nah, gimana sih penggunaan super fit yang aman ya kan? Sebenarnya di vlog-vlog sebelumnya sudah saya buat ya tentang super fit ini, tapi ada beberapa teman-teman kicau mania itu ada yang nanya begini, Om, kalau misalnya super fit itu kalau buat harian bagaimana sih penggunaannya yang aman kan gitu. Nah, akhirnya ini dengan penuh semangat saya akan sampaikan lagi bahwa untuk penggunaan harian untuk super fit ini teman-teman harus mengetahui dulu nih, di kemasan sudah ada ya, saya ulas lagi. Ini proteinnya sangat tinggi, 55%. Ini untuk yang red ya, untuk yang red. Kalau untuk yang gold itu 50%. Jadi terserah teman-teman itu untuk harian itu mau pakai yang red atau yang gold, bisa semua ya teman-teman ya. Jadi kalau di saya, ini pengalaman saya ya, karena ini tiap hari murai saya itu menggunakan pur super pit yang red ya. Dulu pernah awal-awal saya sebelum ke red ini saya pakai gold ya. Jadi kalau dulu udah gold saya campur pur biasa, tapi setelah lama-lama seiringnya berjalan waktu, sesuai dengan pengalaman, ternyata lebih enak full ya, full super pit. Nah itu akhirnya saya pindah ke super pit red. Nah ini bedanya kan 5% aja, jadi tinggal kita menyesuaikan EF nya aja ya. Jadi teman gini-gini ya, jadi begini teman-teman. Jadi untuk penggunaan super pit ini saya sarankan ya, ini harus penggunaan EF nya harus bijak. Kalau saya sarankan tidak perlu menggunakan kroto, tidak perlu menggunakan Hongkong, dan penggunaannya pun hanya pakai jangkrik EF-nya ya. EF-nya hanya pakai jangkrik saja. Jadi udah pur ini kasihnya juga jangan banyak-banyak, cukup sesendok nih kayak gini. Ini saya kasih lihat ya teman-teman. Nih biasanya kalau kita makan sendoknya kayak gini. Nah segini kan, jadi sesendok aja gitu. Nah, sesendok segini aja cukup, sesendok segini, atau kalau perlu 1,5 sendok lah, itu bisa buat 2 hari atau 3 hari sambil kita pantau ya. Jadi bagaimana seperti itu, kita kasih purnya itu 1 sendok atau 1,5 sendok, itu buat 2 hari ya, atau 3 hari. Jadi setelah 3 hari biasanya kan dimakan habis tuh, tinggal reman-reman gitu kan, tinggal yang halus kayak pur halus gitu. Itu baiknya dibuang, dikasih jangkrik, nah diganti yang baru gitu. Misalnya nggak dibuang pun nggak apa-apa, dicampur lagi terus diaduk dengan yang baru, nggak apa-apa.
Kalau mau yang fresh, yang baru ya dibuang, kasih jangkrik. Nah itu kita kasih yang baru lagi gitu teman-teman ya. Itu untuk menaruh pornya ya. Terus EF-nya gimana? Untuk burung baru mengenal superfeed, dikasih dulu 2 atau 3 jangkriknya ya teman-teman ya. Jangan sampai salah nih, dikasih 2 atau 3 itu untuk pengenalan terhadap EF jangkriknya ya. Dan jangan dikasih kayak kroto Hongkong, nggak usah, pakai jangkrik saja ya. Itu untuk mandinya gimana? Untuk mandinya yaitu apa namanya, mandi malam ya. Kalau dia apa namanya mandi malam dan dia masuk keramba, ya udah mandikan di keramba malam hari. Terus paginya diembunkan ya gitu. Kalau nggak sempet, aduh gimana mandi malam nih, terus kalau mandi pagi gimana? Nah kalau mandi pagi, jadi gini teman-teman ya, di kandang itu kita sediakan cepuk yang gede aja. Seperti di video-video saya sebelumnya, selalu sediakan cepuk yang gede ya untuk mandinya dia ya. Ya teman-teman ya, yang segede gini kan ada tuh, yang agak panjang gitu kan, biasanya ada tuh. Jadi seperti itu teman-teman ya, selalu dikasih itu buat mandi sekaligus buat minum. Jadi satu cepuk aja yang gede itu dia buat mandi dan buat minum ya. Kalau dia mau mandi silahkan, kalau enggak ya sudah biarin aja. Kita hanya menyediakan por dan EF-nya. Nah untuk EF ini misalnya udah ketemu nih pagi, oh ternyata dia 3 di settingnya itu kan, awal pemberian awal, sore 3 gitu. Nah seiring berjalannya waktu ya, kalau udah apa murai batu kita itu udah sering makan por superfeed ini ya, kita setting. Nah jadi dia itu pagi itu habis berapa ya kan, misalnya kita kasih 5 yang langsung ditelan 4, ya udah 4 itu terus 4 terus gitu, pagi 4 terus, yang sore juga digituin, dikasih 5. Nah sekali telan berapa, misalnya 3, ya udah selanjutnya 3 terus gitu kan, pagi 4 sore 3, seperti itu ya cara menyeting untuk harian ya. Jadi untuk harian yang aman seperti itu. Itu yang pertama tadi ya, saya ulang lagi ya. Yang pertama untuk penggunaan awal kasih jangkriknya 2 atau 3 ya, 2 aja deh, biar apa namanya pengenalan dulu selama seminggu atau 2 minggu. Kalau dia kotorannya udah hitam putih terus kecil gitu kan, kecil panjang hitam putih, terus itu berarti dia udah mengenal dengan superfeed nih. Jadi nanti minggu keduanya baru disetting dia ini sebenarnya butuh jangkrik berapa sih gitu kan. Nah kita tadi kasih 5, nah yang langsung ditelan itu berapa. Kalau untuk nyari settingan jangkriknya itu dihilangin kaki yang panjangnya ya teman-teman ya. Itu kalau nyari settingan, kalau udah ketemu nggak dipotongin kakinya nggak masalah kan. Kalau nyari settingan kan nyari telan apa, patok telan kan, kalau ada kakinya kan sama dia nanti dipatahin dulu, jadi kita mantonya kurang pas gitu. Kalau potongin dulu taruh 5, nah langsung ditelan itu berapa, misalnya tadi 4 misalnya, terus yang kelima dijatuhin, terus lama makannya ya udah berarti 4 kayak itu teman-teman gitu ya. Nyari settingan apa namanya buat EF jangkriknya untuk harian seperti itu. Jadi konsisten kalau udah seperti itu terus gitu. Kalau pemakan superfeed bagus lagi itu kalau kita usahakan mandi malamnya, itu bagus banget buat superfeed ini, karena kan kandungan superfeed ini proteinnya sangat tinggi ya. Ya gitu ya teman-teman ya, ini dijaga mandinya. Kalau bisa mandi malam, embun pagi, itu insya Allah dalam sebulan burung teman-teman itu akan gacor ya, gacor wer ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi yang pertama apa, selalu disediain por ya kan. Terus EF nya untuk awal 2 atau 3 atau 2 aja deh. Ntar kalau udah kondisi udah 2 minggu penggunaan por ini, terus kotorannya itu udah kecil-kecil, nah baru disetting ya teman-teman ya. Terus disediakan cepuk mandi yang agak gede ya. Selanjutnya yaitu selalu usahakan untuk mandi malam dan embun pagi, begitu teman-teman ya.
Demikian, apabila ini bermanfaat silahkan diterapkan di di burung murai batu teman-teman, dan jangan lupa selalu semangat, dan apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.